Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Senang Sinau, bagaimana kabarnya? Bagaimana puasa kalian hari ini? Semoga dilancarkan ya. Tahukah kalian bahwa Islam Arab atau Islam Cina, teori klasik menyebutkan pedagang keturunan Arab yang membawa Islam ke Nusantara. Versi lain menyebut justru pedagang Tionghoa yang menyebarkan Islam. Beberapa teori menyangkut hadirnya Islam di Kepulauan Nusantara dikemukakan para pakar sejarah. Ada dua teori klasik yang utama ihwal penyebaran Islam di Nusantara. Pertama dikemukakan oleh Nieman dan De Hollander yang menyebutkan kalau Islam dibawa oleh pedagang Timur Tengah. Kedua adalah teori pedagang Gujarat yang diusung oleh Pinch-Napel dan kemudian diteliti lanjut oleh Snook, Hargronje, Fleke, dan Sprigge. Agaknya, teori-teori klasik itu menyadarkan validitasnya pada laporan perjalanan yang ditulis Marco Polo yang menyebutkan bahwa pada saat persinggahannya Pasai tahun 1292 Masehi, telah banyak orang Arab yang menyebarkan Islam. Begitu pula berita dari Ibnu Battutah, pengembara Muslim dari Maghribi yang ketika singgah di Aceh tahun 1345 Masehi, menuliskan bahwa di Aceh telah tersebar mazhab Syafi'i. Adapun peninggalan tertua kaum muslimin yang ditemukan di Indonesia terdapat di Gresik, Jawa Timur, berupa komplek makam Islam yang salah satunya adalah makam muslimah bernama Fatimah binti Maimun. Pada makamnya tertulis tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi, yaitu zaman Singosari. Diperkirakan makam ini bukan penduduk asli, melainkan makam para pedagang Arab. M.C. Radcliffe memiliki serangkaian interpretasi yang meragukan kesahihan teori klasik itu. Semisal dalam kasus batu nisan di Gresik, ia menyebut tentang kemungkinan batu nisan itu hanya pemberat kapal atau mungkin batu nisan yang dipindahkan setelah muslimah itu meninggal, dan batu itu tidak memberikan kejelasan apa-apa mengenai mapannya agama Islam di tengah-tengah penduduk Indonesia. Sampai dengan awal abad ke-14 Masehi, Islamisasi secara besar-besaran belum terjadi di Nusantara. Baru pada pertengahan abad ke-14 Masehi, penduduk pribumi memeluk Islam secara massal. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa masuk Islamnya penduduk Nusantara secara besar-besaran pada abad tersebut disebabkan saat itu kaum muslimin sudah memiliki kekuatan politik yang berarti. Kekuatan politik itu ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Aceh, Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, dan Ternate. Pesatnya Islamisasi pada abad ke-14 dan 15 Masehi antara lain juga disebabkan surutnya kekuatan dan pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha di Nusantara seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Sunda. Menarik juga mengamati kisah-kisah pengislaman Nusantara yang dapat ditemui dalam historiografi tradisional. Hikayat Raja-Raja Pasai menceritakan bagaimana Islam masuk ke samudra dan juga tentang batu nisan Malik As-Saleh bertarik 1297 Masehi. Dalam hikayat ini diceritakan tentang Khalifah Mekah yang mendengar adanya samudra dan memutuskan mengirimkan sebuah kapal ke sana, memenuhi ramalan Nabi Muhammad bahwa suatu saat akan ada sebuah kota besar di timur yang bernama Samudra yang akan menghasilkan banyak orang suci. Hikayat itu dipenuhi cerita tentang proses penganutan Islam oleh Raja Samudra Marah Silau atau Silu bermimpi bahwa Nabi menampakkan diri padanya dan sekonyong meludah ke dalam mulutnya
untuk mengalihkan pengetahuan Islam serta sekaligus menggelarikan Sultan Malik As-Salih. Cerita yang kurang lebih sama juga ditemui dalam sejarah Melayu. Historiografi ini mengisahkan tentang pengislaman Raja Malaka, sebagaimana Malik As-Salih yang bertemu Nabi di dalam mimpinya, demikian pula dengan Raja Malaka. Dalam pada itu, Nabi mengajarkan kepadanya cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hal yang unik justru terjadi pada kitab Badat Tanah Jawi. Jika dalam 2 naskah Melayu di atas, Islamisasi selalu ditandai dengan adanya simbol-simbol formal dari perubahan agama seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat dan penggunaan nama Arab, maka cerita pengislaman Jawa yang diturunkan melalui Badat Tanah Jawi memberikan kesan suatu proses asimilisasi yang sedang berlangsung di Jawa. Naskah Badat Tanah Jawi menuturkan tentang islamisasi tanah Jawa yang dilakukan oleh 9 wali atau wali songo. Di sini pengislaman secara formal tak tampak, namun garis genealogis yang mengacu pada Arab tetap menjadi alur utama kisah di dalamnya. Dari keseluruhan historiografi tradisional, ada satu benang merah yang saling menghubungkan perihal penyebaran agama Islam di Nusantara. Berasal dari Arab, besar kemungkinan hal ini dilakukan agar ada semacam legitimasi ideologis bagi agama Islam untuk masuk ke Nusantara. Di lain pihak, hal ini juga menimbulkan bias bahwa seakan-akan Islam akan lebih sahih jika dibawa dari Arab bukan dari wilayah lainnya. Kembali kepada persoalan diskursus teori klasik kedatangan Islam, amat dimungkinkan jika teoritis sejarah Islam juga melihat kenyataan yang dicatat di dalam naskah-naskah kuno itu sebagai dasar menjadikan pedagang Timur Tengah sebagai pembawa Islam ke Nusantara. Juga perlu dicatat kiranya tentang 2 dokumen lain yang bisa menghantarkan pada substansi Islamisasi di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Kedua naskah itu berisi tentang ajaran-ajaran Islam seperti yang diberikan di Jawa pada abad 16. Salah satu naskah yang berisi tentang pertimbangan-pertimbangan terhadap hal-hal yang diperdebatkan. Kemudian naskah dinisbahkan oleh G.W.Z. Drewes kepada seorang ulama yang bernama Syekh Bari. Naskah kedua berisi tentang primbon yang berisi tuntunan menjalankan agama Islam yang dibuat beberapa murid ulama terkenal. Kedua naskah itu bersifat ortodoks dan mistik, sekaligus mencerminkan mistisisme Islam dalam tasawuf yang berkembang saat itu, dan nilai Islam di Indonesia dipenuhi bid'ah dan khurafat yang pada masa selanjutnya mendorong munculnya gerakan pembaharuan sepanjang abad 19 dan 20. Dalam historiografi Indonesia, teori klasik penyebaran Islam menjadi satu monoversi yang sulit dibantah. Hal itu bercampur aduk dengan bias politik kekuasaan Orde Baru yang mengintervensi penulisan sejarah. Semisal kasus pelarangan buku Slamet Muljana yang pernah mengajukan versi bahwa Tionghoa adalah penyebaran Islam. Menurut Muljana, Islam Nusantara dan di Jawa khususnya bukanlah Islam murni dari Arab, melainkan Islam campuran yang memiliki banyak varian. Dalam bukunya Runtuhnya Kerajaan Hindu, Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara, Muljana menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga yang masa mudanya bernama Raden Said itu tak lain dari Kan Sicang, sedangkan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah menurut Muljana adalah Toh Abo, putra dari Tungkalo alias Sultan Trenggana. Pelarangan versi Slamet Muljana oleh pemerintah Orde Baru dasari pengkaitan Cina dalam peristiwa Gestok 1965. Semua hal yang berbau Tionghoa dilarang saat itu, sehingga haram hukumnya mengaitkan Tionghoa ke dalam sejarah Islam Nusantara.
Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa juga menggugat teori klasik penyebaran Islam. Sumanto menemukan fakta bahwa nama tokoh yang menjadi agen sejarah Islam merupakan transliterasi dari nama Cina ke nama Jawa. Semisal nama Bong Ping, nama misalnya, kemudian terkenal dengan nama Bonang. Raden Fatah yang punya julukan Pangeran Jin Bun dalam bahasa Cina berarti yang gagah. Raden Sahid, nama lain Sunan Kalijaga, berasal dari kata Said, Sa-3 dan Id-1, maksudnya 31, sebagai peringatan bahwa waktu kelahirannya di masa ayahnya berusia 31 tahun. Tentu bukan yang ditulis Sumanto tidak dilarang, karena buku ini terbit setelah Orde Baru tumbang. Namun, sejauh mana masyarakat menerima versi ini belum kelihatan secara jelas. Baiklah teman-teman, senang sinau, itulah informasi atau ilmu yang bisa kami sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai sejarah Islam. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.